Kabar terbaru datang dari Italia menyebutkan bahwa Ralf Rangnick resmi mundur dari proses negosiasi untuk menjadi direktur olahraga dan teknis baru AC Milan. Menurut laporan yang beredar, pria asal Jerman itu memutuskan tidak melanjutkan pembicaraan karena tidak kunjung mendapat kepastian dari pemilik klub Gary Cardinale. Sebelumnya Rangnick telah menyampaikan syarat dan visi kerjanya kepada manajemen AC Milan. Ia berharap mendapat keputusan sebelum memulai tugas bersama timnas Austria menuju agenda Piala Dunia. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan berakhir, tidak ada keputusan resmi dari pihak klub. Laporan tersebut menyebut kegagalan kesepakatan ini dipicu oleh perbedaan pandangan antara kedua pihak. Rangnick meminta kendali penuh atas sektor olahraga, termasuk hak membentuk tim kerja sendiri serta mengawasi pengembangan akademi. Sementara itu, Gary Cardinale dan Redbird disebut tidak bersedia memberikan kewenangan sebesar itu kepada satu orang. Selain soal struktur kekuasaan, keberadaan Zlatan Ibrahimovic juga disebut menjadi salah satu faktor yang membuat Rangnick ragu bergabung. Rangnick dikenal tidak menyukai campur tangan pihak lain dalam urusan teknis tim. Ia dikabarkan ingin adanya aturan dan kesepakatan yang jelas terkait pembagian wewenang di dalam klub. Namun hal tersebut tidak tercapai. Menurut sumber laporan tersebut, Rangnick menilai situasi internal AC Milan berpotensi menimbulkan konflik seperti yang pernah terjadi di musim lalu. Karena itu, ia memilih mengakhiri pembicaraan dan tidak melanjutkan proyek bersama Rossoneri. Dengan batalnya negosiasi ini, Rangnick kini disebut akan fokus penuh menangani timnas Austria dan berpeluang memperpanjang kontraknya bersama Federasi Sepak Bola negara tersebut. Sumber laporan menyimpulkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan membuat nama Ralf Rangnick kini keluar dari daftar kandidat direksi AC Milan. Sementara klub masih harus melanjutkan pencarian sosok yang akan memimpin proyek olahraga mereka ke depannya. Mantan pelatih AC Milan Sergio Conceição menilai masa kepemimpinannya di San Siro layak dianggap sukses meski hanya berlangsung 6 bulan. Dalam wawancara yang dikutip calciomercato.com, pelatih asal Portugal itu bahkan menyebut pencapaiannya lebih baik dibanding periode yang dijalani Max Allegri. Diketahui jika Conceição mengambil alih kursi pelatih AC Milan pada Desember 2024 menggantikan Paulo Fonseca. Dalam waktu singkat, ia berhasil membawa Rossoneri meraih gelar Supercoppa Italiana dan menembus final Coppa Italia. Namun, Milan gagal finish di zona Liga Champions dan menutup musim 2024-2025 di peringkat ke-8 Serie A. Meski jabatannya berakhir cepat, Conceição menegaskan pengalamannya bersama Milan tetap positif. Ia menilai hasil kerjanya kini semakin terlihat setelah berbagai perubahan terjadi di dalam klub. Menurut Conceição, kondisi AC Milan saat ini justru lebih buruk dibanding saat dirinya masih menangani tim. Ia menyoroti banyaknya perubahan dalam struktur klub, mulai dari pergantian manajemen hingga pelatih. Dalam wawancaranya yang dikutip calciomercato.com, Conceição juga menyinggung nasib Max Allegri yang akhirnya diberhentikan. Ia mengklaim bahwa perolehan poin Milan saat berada di bawah arahannya lebih baik dibanding catatan yang diraih Allegri. Selain itu, Conceição memuji staf pelatih yang bekerja bersamanya di Milan. Ia menilai tim kepelatihannya telah menunjukkan dedikasi tinggi dengan membawa Rossoneri melaju hingga final Coppa Italia dan meraih sejumlah hasil penting sepanjang musim. Pernyataan ini menjadi sorotan karena muncul setelah berakhirnya periode sulit AC Milan yang diwarnai pergantian pelatih dan perubahan struktur klub dalam waktu singkat. Menurut Conceição, 6 bulan yang ia habiskan di Milan menunjukkan hasil yang lebih baik daripada yang banyak orang perkirakan. Legenda AC Milan Alessandro Costa Curta memberikan pandangannya soal langkah yang harus diambil Rossoneri untuk bangkit pada musim depan. Dalam wawancara yang dikutip La Gazzetta dello Sport, mantan bek Italia itu menilai AC Milan membutuhkan pelatih yang berani serta pemain muda yang mampu menjadi pemimpin di ruang ganti. Menurut Costa Curta, masalah utama AC Milan saat ini bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga hilangnya identitas permainan tim. Ia berharap Milan memiliki pelatih yang mampu membangun disiplin, mengembalikan semangat bertanding, serta menciptakan gaya bermain yang jelas. Selain itu, Costa Curta menyarankan manajemen untuk berinvestasi pada dua pemain muda berusia sekitar 23 hingga 24 tahun yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ia menilai Milan membutuhkan sosok yang penuh motivasi dan mampu membawa energi baru ke dalam tim.
Berdasarkan analisisnya yang dimuat Le Gazzetta dello Sport, Costa Curta ingin melihat AC Milan bermain lebih agresif dan aktif menekan lawan, sebab ia menilai Rossoneri terlalu sering menunggu permainan lawan musim lalu. Padahal sepak bola modern menuntut tim untuk mengambil inisiatif dan memaksa lawan melakukan kesalahan. Meski mengakui pendekatan agresif bisa membuat tim lebih sering kebobolan, Costa Curta percaya permainan yang berani akan membuat Milan lebih menarik sekaligus kompetitif. Karena itu, ia menekankan pentingnya kehadiran pelatih yang memiliki keberanian, visi, dan identitas permainan yang kuat. Costa Curta juga tetap optimis dengan masa depan AC Milan. Menurutnya, jika target klub hanya kembali ke Liga Champions dan konsisten tampil di sana, prosesnya tidak akan memakan waktu terlalu lama. Namun, jika Milan ingin kembali mendominasi sepak bola Italia dan Eropa, ia memperkirakan klub membutuhkan proses pembangunan yang jauh lebih panjang. Pesan utama Alessandro Costa Curta jelas, AC Milan membutuhkan pemimpin muda di lapangan, pelatih yang berani mengambil resiko, serta strategi jangka panjang yang terarah untuk kembali bersaing di level tertinggi. Bek AC Milan Conny De Winter akhirnya berbicara tentang musim pertamanya bersama Rossoneri. Dalam pernyataannya yang dikutip Le Gazzetta dello Sport, pemain asal Belgia itu mengakui sempat mengalami masa adaptasi yang sulit akibat besarnya tekanan dan ekspektasi di klub. Diketahui jika De Winter bergabung dengan AC Milan dari Genoa pada musim panas lalu sebagai pengganti Malick Thiaw yang hengkang ke Newcastle United. Namun sejak awal kedatangannya, transfer tersebut sempat diragukan sebagian pendukung Milan yang menilai dirinya belum layak menjadi andalan utama di lini belakang. Keraguan itu semakin besar setelah beberapa penampilan yang kurang meyakinkan, termasuk saat Milan mengalami kekalahan telak dari Napoli di ajang Supercoppa Italiana. Meski begitu, De Winter perlahan berhasil bangkit dan menunjukkan perkembangannya yang signifikan sepanjang musim. Menurut laporan Le Gazzetta dello Sport, performa sang pemain mulai meningkat setelah periode sulit tersebut. Ia tampil lebih percaya diri, baik saat dimainkan sebagai bek tengah dalam skema 3 bek maupun ketika ditempatkan di sisi pertahanan. De Winter mengaku bermain untuk AC Milan bukan hal yang mudah, karena tekanan dan tuntutan untuk meraih hasil maksimal selalu sangat tinggi. Namun ia merasa pengalaman tersebut justru membantunya berkembang sebagai pemain. Pemain berusia 23 tahun itu menegaskan bahwa keputusannya bergabung dengan AC Milan adalah langkah yang tepat. Ia merasa mendapatkan banyak pelajaran berharga, pengalaman baru, dan peningkatan kemampuan selama menjalani musim pertamanya bersama Rossoneri. Meski sempat menghadapi kritik dan keraguan, De Winter kini menilai musim debutnya di San Siro menjadi periode penting dalam perkembangan karirnya sebagai pesepak bola profesional. AC Milan terancam kehilangan kapten timnya Mike Maignan pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Le Gazzetta dello Sport, kiper timnas Prancis itu mulai mempertimbangkan masa depannya setelah Milan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Beberapa bulan lalu Mike Maignan sempat memilih memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri, namun situasi klub yang tidak sesuai harapan disebut membuat kepercayaannya terhadap proyek Milan mulai berkurang. Laporan yang sama menyebut Chelsea terus memantau perkembangan Mike Maignan dan melihatnya sebagai opsi untuk memperkuat posisi penjaga gawang mereka. Saat ini, Mike Maignan sendiri dikabarkan masih fokus membela timnas Prancis di Piala Dunia 2026 dan belum mengambil keputusan terkait masa depannya di level klub. Mengantisipasi kemungkinan kepergian sang kapten, AC Milan disebut sudah menyiapkan 2 kandidat pengganti. Nama pertama adalah Marco Carnesecchi, kiper utama Atalanta yang tampil konsisten di Serie A dalam beberapa musim terakhir. Selain itu, Milan juga memantau Elia Caprilli. Kiper Cagliari tersebut dinilai sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Menurut laporan Le Gazzetta dello Sport, Carnesecchi dan Caprilli menjadi 2 nama yang utama dipertimbangkan oleh Milan jika Mike Maignan benar-benar memutuskan meninggalkan San Siro pada musim panas ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.